Di pasar valuta asing sejak hari Selasa yang lalu dan semakin membaik hari ini bahwa nilai tukar rupiah mengalami penguatan dan juga cenderung bergerak stabil. Sejak hari Selasa yang lalu, mekanisme pasar itu berlangsung secara baik. Bid offer itu berlangsung dan membentuk pembentukan nilai tukar rupiah yang baik. Sekarang ini nilai tukar rupiah diperdagangkan di sekitar 16.250, menguat dari posisi baik dari hari Senin maupun hari Selasa. Yang paling penting, kami terima kasih kepada para pelaku pasar, baik bank maupun non-bank, juga para eksportir dan berbagai pihak termasuk juga investor global, bahwa mekanisme pasar itu berlangsung sangat baik, bid and offer, dan tentu saja mengurangi tekanan-tekanan di nilai tukar rupiah. Di pasar saham, kami juga mencatat indeks harga saham gabungan di Jakarta juga mengalami penguatan. Catatan yang kami lihat saat ini berada di sekitar 4.316 atau hari ini menguat 380 poin, yang itu merupakan suatu penguatan yang cukup signifikan setelah seminggu lalu dan bahkan 2 minggu terakhir mengalami tekanan-tekanan karena kepanikan pasar keuangan global. Dan tercatat juga di banyak saham-saham itu hari ini hampir sebagian besar adalah di dalam warna hijau, artinya mengalami perbaikan atau kenaikan harga. Dan ini menunjukkan bahwa kondisi-kondisi kepanikan global itu meredah, dan apa yang kita alami di pasar keuangan Indonesia tidak terpisah dari kondisi pasar keuangan dunia tadi. Di pasar obligasi pemerintah kami juga mencatat sejak hari Selasa dan juga hari ini terjadi juga sejumlah investor asing melakukan pembelian SBN baik di khususnya di pasar sekunder. Ya, outflow itu juga mengalami penurunan, dan ini menunjukkan bahwa kondisi pasar keuangan baik pasar falas, pasar saham maupun pasar obligasi semakin membaik. Itu yang kedua yang barangkali saya ingin update mengenai kondisi pasar kita. Yang ketiga, bahwa kami juga menekankan kembali bahwa Bank Indonesia akan terus menggunakan berbagai instrumen-instrumen yang ada, baik moneter, pasar, instrumen-instrumen pasar, pasar uang, pasar falas, instrumen-instrumen makroprudensial, instrumen-instrumen terkait dengan sistem pembayaran untuk bersama koordinasi yang sangat erat dengan pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, dengan otoritas terkait, khususnya OJK dan juga LPS dan berbagai pihak untuk bersama-sama melakukan stabilisasi makroekonomi, stabilisasi sistem keuangan, dan tentu saja mengatasi dampak negatif dari COVID-19 ini. Di pasar valuta asing juga kami sudah melakukan pelonggaran-pelonggaran atau kemudahan-kemudahan bagi para pelaku pasar termasuk investor asing di dalam bertransaksi di pasar falas. Antara lain kami juga sekarang sudah efektif bahwa investor asing dapat semakin memudah, semakin baik menggunakan lindung nilai melalui domestic non-delivery forward, bahwa rekening-rekening postro, rekening-rekening rupiah di Indonesia bisa digunakan sebagai underlying untuk melakukan lindung nilai-nilai tukar melalui domestic non-delivery forward. Ini sangat penting agar mengurangi tekanan-tekanan pembelian di pasar falas melalui spot. Kami juga sudah merelaksasi ketentuan posisi devisa neto kepada bank-bank. Secara keseluruhan posisi devisa neto itu rendah, tapi dengan semakin meningkatnya domestic non-delivery forward, kami masukkan domestic non-delivery forward dalam
perhitungan net open position atau posisi devisa neto bank-bank, sehingga bank-bank akan lebih longgar di dalam mereka bertransaksi di pasar falas, baik dalam khususnya menjual maupun membeli secara spot maupun khususnya di dalam transaksi domestik non-delivery forward. Kami juga sudah melakukan komunikasi secara langsung dengan para investor global bersama-sama Pak Wamen Wakil Menteri Keuangan Pak Suhasil pada hari Selasa yang lalu. Semua investor global masih mempunyai confident kepada Indonesia karena pengelolaan ekonomi kita tentu saja mereka tidak bisa bertindak lain karena minggu kemarin kepanikan global itu terjadi dan mereka terjadi outflow pada minggu-minggu berikutnya. Mereka masih mempunyai confident dan tentu saja dengan langkah-langkah global yang tadi saya sampaikan, mereka juga insya Allah juga akan kembali melakukan pembelian apakah SBN, apakah saham, dan tentu saja mereka akan juga terus kemudian bisa berdampak positif terhadap stabilitas pasar keuangan termasuk pasar valuta asing.